Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama, ikhlas dalam beribadah, semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ada dua kelompok ketika dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kelompok itu menerima kitab itu sebelah kanannya, sehingga mereka dengan sangat gembira sekali mengatakan fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Dan mereka ini akhirnya mendapat nikmat Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kelompok yang pertama. Sekarang kita akan bahas kelompok yang kedua, ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Jadi ada kelompok yang diberikan kitab dari sebelah kirinya. Ini ada dua pemahaman. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Ini shimal, tangan kiri ini artinya tangan kiri betul-betul tangan kiri, bukan makna majas. Arti makna sebenarnya. Ini sebagaimana digambarkan juga pada ayat lain. Mereka itu mengambil kitabnya min wara'a dhahri, dari belakang punggungnya. Sehingga Imam Jalalain mengatakan tangan kanan itu wara'a unuqihi, kemudian tangan kirinya wara'a duburihi. Jadi cara ngambilnya begini ya, ini kalau versi tafsir Jalalain, karena beliau mengatakan itu adalah makna sebenarnya. Jadi tangan kiri kanan itu sebenarnya. Tetapi di dalam tafsir lain itu kiri dan kanan itu sebagai bukti penghormatan. Menyo kanan, seorang itu menerima kitab dari sebelah kanan, artinya bukan dia terima begini, tidak, tetapi penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal ibadah yang sudah dibuat selama ini. Nanti kalau disebutkan sebelah kiri, itu penghinaan namanya ya. Jadi artinya Allah menghinakan si fulan itu karena tidak patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bentuk penghinaan itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu dengan kalimat shimal. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir, itu ada Imam Al-Qushairi ya, seorang penafsir sufi. Beliau itu juga sering sekali menafsirkan ayat itu dengan simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran. Itu shimal, kata beliau, itu simbol. Simbol apa? Simbol ihanah. Ihanah itu kehinaan. Kanan itu simbol, kata beliau juga. Simbol apa? Al-ihtiram wal ihtimam, penghormatan dan pendahuluan. Artinya didahulukan dulu orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kelompok ini fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah.
Ini fa ini namanya fa taqib namanya. Karena fa itu macam-macam kan, ada fa taqib, ada fa ifsah, ada fa bayan, ada fa jawab. Ini fa taqib. Jadi maksud fa taqib, ketika dia itu diberitahukan tentang dosa-dosa yang dia lakukan, ini kalau makna majaz ini Pak. Tapi kalau makna sesungguhnya, kalau dia diberikan semua catatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kirinya, dia langsung menjawab, respon dia menjawab, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Baik nejuk gede kitabnya. Saya sudah tahu isinya apa. Ya nih Pak. Enggak usah dikasih saja ya Allah. Ya, jadi enggak usah diberikan saja kepada saya. Kalau di dalam ayat lain, fasawfa yad'u thubura. Thubur itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang sudah menyesal ketika di padang mahsyar. Ya thuburah, ya hasratah, ya waili. Ini ungkapan kata-kata penyesalan. Saya menyesal sekali kenapa tidak mau beribadah. Saya menyesal sekali kenapa saya buat maksiat. Kenapa saya buat ini, kenapa saya buat itu. Ya. Makanya kalimat fasaufa itu ya dulu alal istiqbal, menunjukkan kepada masa depan. Masa depan di mana? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, orang-orang itu akan mengatakan ya thuburah. Fasaufa yad'u thubura. Dia akan terus berdoa minta kepada Allah, ya thuburah. Ya Allah, saya menyesal. Ya hasrata ala ma farattu fiha. Ya Allah, saya ini menyesal terhadap apa yang sudah saya buat dulu ya Allah. Nepo ma'ahlun ya Allah. Hana ma'ahli nyo idih mai. Hana ma'ahli, hana ibadah ahli di sini. Ibadah hana tapu-tapu hana. Jadi di sana itu cuma yaumul jaza. Jadi hari balasan. Yaumul mizan, ditimbang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang ditimbang itu pun cuma dua kelompok saja. Artinya kelompok mukmin dan kelompok munafik. Lain tidak ada. Beda pikir orang kafir ditimbang, hanya ditimbang wayan, Pak. Amal ibadah apa yang mau ditimbang? Orang musyrik begitu juga. Yahudi, Nasrani begitu juga. Mau ditimbang apanya? Jadi artinya apa? Yang diperhitungkan itu, yang ditimbang itu dua. Orang mukmin dan orang munafik. Di sini Allah akan menampakkan kepada orang munafik, kalau amal ibadah yang dilakukan dulu itu tidak diberikan pahala sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ibadahnya bukan karena Allah. Yang menyorong musyrik hanya timbang li langsung gede juga. Orang kafir binanci hanya timbang li, tidak ada hisab lagi mereka. Apalagi iblis hanya hisab li pun mau dihisab dari iblis, Pak. Dari syaitan mau dihisab apanya? Ya. Mana tadi? Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat ya laita, la'alla, ya ini Pak. Jadi la'alla itu kalau kita lihat di dalam ilmu nahwu, kita lihat di dalam ilmu balaghah, itu namanya li taraji. Taraji ini pengharapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharap kepada umatnya yang pada hambanya yang berpuasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Takwa yang bagaimana? Nyo katanya kata puasa 20 tahun, 50 tahun, 40 tahun, tapi pekatun tabi-tabi binane bae. Mentang cita jihnya, mentang cita pebutnya, mentang cita bubutnya. Pengaruh puasa itu tidak ada sama sekali, Pak. Padahal kata puasa katanya, Pak. 50 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dah puasa, Pak. Ini kalau ada umur yang sudah 70 tahun. Menyona umur 80 tahun, sudah 70 tahun dia berpuasa Ramadan. Jadi makanya sebagian penafsir itu mengatakan la'allakum tattaqun, la'allakum tatrukunal ma'asi ba'da Ramadan. Setelah Ramadan kita meninggalkan maksiat, Pak. Jadi artinya apa? Di bulan Ramadan itu digembleng kita, digembleng selama 30 hari supaya kita ridha untuk berbuat sesuatu. Supaya kita setiap hari kan kita bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Karena gepedek oleh Allah Subhanahu wa taala dan gepegerah oleh Allah sehingga satu gelas air itu nikmatnya luar biasa. Jadi makanya selama 30 hari kita itu terasa nikmat selalu. Ya. Makanya Allah menginginkan setelah bulan Ramadan la'allakum tattaqun. Ini taraji namanya. Jadi taraji itu kenapa tidak mungkin kata Allah. Seorang yang berbuat maksiat ketika masuk bulan suci Ramadan, setelah Ramadan maksiat itu ditinggalkan dan dia menjadi orang-orang yang baik. Sebagaimana doa kita selalu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, berdoalah doa ini kata Rasulullah SAW. Apa doanya?
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga, ya Allah bantulah saya menjadi hamba yang baik, hamba yang get. Ya, jadi get apanya? Bagus apanya? Kata Imam Tantawi, bagus fil aqwal. Bahasanya bagus, hana gete menak gop, hana gekeun ke gop, hana gupat, hana kata-kata jorok dan kuto. Satu. Fi af'al. Af'al ini pada anggota tubuh, Pak. Jadi anggota tubuh menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga tangannya, menjaga perutnya. Dua. Yang ketiga, fi tasarrufatihim, interaksi sosial dengan masyarakat dan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun katanya, dah pegah katanya ahli ibadah, dah sembahyang tahajud, dah baca Quran, tapi menyongen tetangga hana getnya hana pun dah harap. Jadi makanya pada suatu hari seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tetangga saya itu ahli ibadah ya Rasulullah. Nyen puasa hana pu adanya nyen. Puasanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Nyan umrah, nyan dalam titun apa dunggu umrah nyan. Haji begitu juga. Tetapi ya Rasulullah, semenjak dia tinggal di samping rumah saya, hana mengati dulu ya Rasulullah. Katanya ya Rasulullah, kenapa? Ikeng-keng gelun tapi diupat lun macam-macam ikeng gelun ya Rasulullah. Nyan. Apa kata Rasulullah? Tempatnya di dalam neraka jahanam. Padahal dia ahli ibadah, Pak. Jadi makanya interaksi sosial kita jaga juga. Jadi puasa itu di bulan suci Ramadan bukan saja menahan hawa nafsu, bukan saja menahan tetapi juga kita interaksi sosial kita juga dengan masyarakat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga mulut, menjaga anggota tubuh, ya, dan menjaga interaksi sosial kita dengan masyarakat. Ini yang pertama, la'alla. Yang kedua, itu nanti ada kalimat ya laitani, ya, laita. Laita ini adalah sebuah kalimat tamanni, Pak. Tamanni yang tidak mungkin terjadi. Ya, nih, Pak. Ini laitani, Pak. Mana contohnya? Ketika seorang itu sudah dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah, apa kata beliau? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, nepujit lun ke tanah dema ya Allah. Jadikan saya dari tanah kembali. Setelah itu saya akan beribadah lagi dan patuh dan taat kepadamu ya Allah, dan meninggalkan apa yang kau larang ya Allah. Nyonya tamanni namanya, Pak. Tamanni itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Makanya kalau kita mengecek dalam Al-Quran, ada kalimat nanti ya laitani, itu kalimat yang tidak mungkin. Ya laita, itu tidak mungkin juga. Jadi ini tidak mungkin juga. Ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, lebih baik tidak usah engkau berikan catatan itu. Tidak mungkin, Pak. Pasti diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdara wa ma 'amilat min su'. Jadi ada kebaikan yang kita lakukan, itu bisa kita pegang, Pak. Ya, kebaikan itu bisa kita pegang. Kejahatan begitu juga. Kejahatan itu bisa kita pegang, Pak. Sehingga Allah tidak mendalimi seseorang ketika memasukkan ke dalam surga atau memasukkan ke dalam neraka. Ya laitani lam uta kitabiyah. Tidak usah engkau berikan kitab saja kepada saya. Sekarang pertanyaannya begini, dari mana seorang hamba itu tahu kalau dia itu tidak perlu melihat kepada kitabnya, dia sudah dijebloskan ke dalam neraka? Dari mana dia tahu, Pak? Ya. Kita sudah membahas Imam Sawi juga, beliau mengatakan begini. Kita sudah pernah ini membahas beberapa pertemuan yang lalu. Seorang itu ketika mau sakaratul maut, Pak. Ini ada dua dalil nanti. Satu lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu ketika mau sakaratul maut, kalau dia orang mukmin, maka turunlah dua malaikat dan menyuruh dia keluar untuk baik-baik. Apa kata dua malaikat ini? Irji'i ila rabbiki. Ya, atau kalau dalam bahasa lain, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Bahkan diperkuat lagi di dalam surah Al-Waqi'ah. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sekarang waktunya untuk beristirahat. Hana ibadah li, baik ni ibadah li, baik baca Quran li, baik tahajud li, baik infak li, baik sedekah li. Hana li jino waktu istirahat, Pak. Farauhun wa raihan. Sekarang waktunya kamu memetik kebaikan-kebaikanmu. Wa jannatu na'im, dan surga jannatu na'im sedang menunggumu. Makanya orang ini di kepalanya terpikir, Pak, ini tidak ada lain, nyo surga tok nyo. Ya, karena penawarannya sudah seperti itu. Tapi ada lagi satu kelompok lagi. Ketika turun dua malaikat, apa kata dua malaikat ini? Irji'i ilan nar.
kembali ke neraka kamu. Kembali kamu ila azabin alim, kembali ke azab yang sangat pedih. Ini pun terbayang ya, Pak. Ya. Jadi terbayang sama kita hana lain ya. Hana lain karena malaikat sudah menjanjikan seperti itu, tidak ada lainnya neraka tok-tok memang. Walaupun nanti dimasukkan ke dalam surga juga. Satu. Dalil yang kedua, ketika Rasulullah SAW pergi ke tempat seorang pemuda. Itu kalau sahabat disebutkan sahabat, tapi itu disebutkan pemuda, Pak. Artinya dia bukan sahabat Rasulullah. Walaupun hidup pada masa Rasulullah, tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan apa dengan sahabatnya? Coba lihat pemuda itu. Dia tahu aina masirahu, kemana akan dibawa oleh dua malaikat. Dia akan tahu. Kenapa? Sebelum malaikat membawa dia, malaikat terlebih dahulu sudah berdialog dengan dia. Makanya katanya menyoba sakaratul maut, inan ke tepu dialog malaikat ni, Pak, dengan kita, Pak. Apakah dialognya baik-baik atau tidak baik? Kalau dialognya baik-baik, berarti kita sudah dapat lobang daripada taman-taman surga, Pak. Ya. Tetapi kalau dialognya tidak baik, hufratun min hufarin niran. Jadi belum masuk ke neraka tapi sudah dapat api-api neraka ketika di dalam alam barzakh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada janggal, bukan janggal ini ya. Kita jarang membaca kitabiyah. Kenapa ada kitabiyah di sini, Pak? Sedangkan ini bukan tak marbutah lagi, Pak. Ini hak kitabiyah. Ini hak apa ini namanya? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan hak ini adalah hak wakaf namanya. Untuk apa hak wakaf? Litahrikil ya sukun, untuk membariskan ya sukun. Sebenarnya kalimat ini lam uta kitabi, tidak usah engkau berikan buku saya ya Allah, karena bacanya kitabi disukun ujungnya, maka dibariskan sukun itu kitabiyah, sultaniyah, maliyah. Sebenarnya mali, sultani, maka ditambah hak di situ, itu hak wakaf namanya. Jadi hak wakaf itu fungsinya untuk apa? Litahrikil ya sukun, untuk membariskan ya sukun. Kitabi, kitabiyah, sultani, sultaniyah, mali, maliyah. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Walam adrima hisabiyah. Itu walam adrima hisabiyah maksudnya begini. Tidak usah engkau berikan kepada saya ya Allah. Supaya apa? Supaya saya tidak menambah beban saya ya Allah. Ya nampak. Lon kalon tepu menyolon hana lon puasa, hana lon temayang, hana lon ibadah, kalon tepu ya Allah. Malaikat memang kaki catat lagi ya Allah. Ya. Tapi uniknya begini, Pak. Ketika kita puasa, bukan puasa saja dan ikhlas beribadah, malaikat hana gedoh catat malaikat. Hana gedoh catat. Makanya Allah mengatakan begini. Ibadah puasa itu as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kita jangan salah ini masalah hadis kursi ini, Pak. Jangan nanti sebagian berpendapat begini, ini terjemahannya dulu. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Sebagian orang hana mufhum datanya yang pekan puasa, lalu puasa karena Allah, penajihan puasa itu untuk Allah ya. Allah hana perlu puasa katanya, Pak. Allah hana perlu puasa katanya. Ya. Jadi as-saumu li, puasa itu untukku maksud Allah, bukan itu maksudnya, bukan Allah butuh kepada puasa kita, tidak. Jadi maksud as-saumu li, puasa itu adalah hakku. Nanti hakku begini, Pak. Ada yang saya balas sekian persen, ada yang sekian persen, ada yang sekian persen, ada yang 10%. Di dalam rumah kita itu ada 6 orang, Pak. 6 orang. Gedanyo, awak indang gedanyo, anu gedanyo, Pak. Bisa saja kita tidak dapat apa-apa, Pak. Kosong puasa kita. Bisa saja istri kita 10% dapat. Bisa saja keempat anak kita 100% semuanya dapat pahala puasanya. Kalau salat kan sudah jelas, Pak. 27 derajat. Kemudian begitu juga infak dan sedekah. Infak sedekah, seorang berinfak 1 maka akan dibalas 7, dibalas 100, dibalas 700, wa ila masya, bahkan tidak sampai, tidak terhingga. Tetapi kedua malaikat ini, ketika kita bersedekah, malaikat tidak berani mencatat ini 700 atau 100 atau 10 kali, tidak berani. Malaikat cuma mencatat saja si fulan sudah bersedekah, sedekahnya sekian, itu saja, Pak. Si fulan sudah berpuasa. Malaikat tidak tahu kalau puasanya diterima atau tidak diterima. Dan malaikat tidak tahu kalau puasanya itu dilipat gandakan oleh Allah sampai ratusan kali atau ribuan kali, malaikat tidak tahu, Pak. Jadi makanya dalam catatan malaikat apa? Si fulan berpuasa, si fulan buat ini, si fulan buat itu. Dan malaikat tidak tahu isi hati manusia, Pak. Menyokatnya betul-betul ibu tak puasa atau hana tak puasa, dua malaikat hana itu. Yang jelas malaikat tulis, ti fulan tidak puasa, ti fulan puasa, itu saja, Pak.
Tetapi ini sudah diketahui oleh orang yang kedua tadi, kalau dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan walam adri ma hisabiyah. Ya Allah, supaya saya tidak jangan menambah beban saya ya Allah. Jangan menambah beban saya. Supaya saya tidak mengetahui ini lebih baik enggak usah kasih saja, karena saya sudah tahu ya Allah, isi kitab itu saya sudah tahu. Kemana engkau akan saya bawa saya? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada permohonan dia kepada Allah ini, Pak. Ini permohonan orang yang dibangkitkan di padang mahsyar. Dia tidak punya ibadah, dia tidak menjalankan perintah Allah, dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonan dia? Kita mengambil nanti tafsir Ibnu Katsir saja ya, Pak. Karena di sini penjelasannya agak kurang kurang mengena ya. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Ya, kita mengambil punya Imam Ibnu Katsir, Pak. Apa permohonan orang yang tadi, Pak? Tidak punya ibadah, tidak punya apa-apa, dia banyak buat maksiatnya, permohonannya satu pada Allah. Ya laitaha, ya Allah, kanatil qadhiyah, matikan saya sekarang ya Allah. Ya, ngeyup mati. Karena takut dia akan masuk dalam neraka, maka dia minta dimatikan. Nepo mati mentang ulun ya Allah. Berbeda ketika dia berada di dunia. Ketika berada di dunia, ketika sakit bacut mentang, berdoa ya Allah, nepo panjang umulun baik bagah tak mati ya Allah. Menyolon mati, perusahaan itu tidak ada yang kelola lagi ya Allah. Itu tidak ada yang kelola lagi ya Allah. Saham saya bagaimana? Itu saya bagaimana? Itu saya bagaimana? Maka nepo panjang umulun ya Allah. Maka orang ini takut sekali mati ketika dia di dunia, Pak. Kenapa dia takut mati, Pak? Seluruh kesenangan dunia akan putus semuanya, ya. Maka dia takut mati. Maka ji urung-urung yang kait tamong ICCU sebagainya yang kayu, maka palo. Nyo jehilun kiban. I proyek ilun bagi ban, jehilun bagi ban. Takut sekali dia mati, Pak. Ya. Walaupun nanti sebagian orang lain lagi tidak seperti ini juga, ya. Hana tegal kakak menyogoh oleh Allah. Ya, teman. Budak tajih dak teman. Tapi ketika berada di akhirat, dia minta cepat mati. Ya, teman. Di dunia dia minta untuk diberikan umur panjang supaya jangan mati. Kenapa? Karena masih banyak ini yang belum dia lakukan lagi. Tetapi ketika di akhirat, matikan saya saja ya Allah. Maka tidak ada apa-apa dia, tidak ada apa-apa. Jangankan harta, baju nak di badan saja tidak ada, celana tidak ada, sendal tidak ada. Makanya walaupun dia katakan dia hebat sekali, Allah mengatakan yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan ketemu dengan saya sendiri-sendiri, kata Allah. Walaupun sehebat apapun kamu buat ini, kamu buat itu, kamu jauh dariku. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, kata Allah. Kalimat kadhan di situ, Pak, itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kadhan itu banyak artinya. Apakah dia banyak beribadah kepada Allah? Apakah dia banyak berbuat maksiat kepada Allah? Karena orang istiqamah itu ada dua. Ada istiqamah terhadap taat kepada Allah. Narung istiqamah lun pokoji beristiqamah lun. Jak temayang jamaah tabe lun. Lun beristiqamah buat kebaikan selalu saya, ya istiqamah. Lun beristiqamah baca Al-Quran tabe. Lun istiqamah lun berdoa tahajud tabe, walaupun cuma berapa rakaat saja. Lun istiqamah lun temayang tunat, lun istiqamah lun duk beristighfar. Satu, ini kelompok pertama. Ini namanya kadahan, Pak. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ada satu kelompok lagi istiqamah untuk berbuat maksiat. Lun istiqamah menyuhana korupsi hana mangaule. Lun istiqamah untuk begak maksiat. Titiurah haru kala maksiat. Lun istiqamah harus cok atagop, menyuhana cok atagop hana mangati. Lun istiqamah berkueh ke gop, menyuhana kueh ke gop hana mangati. Nyan. Lun istiqamah berjak bak tempatnya, menyuhana lun jah hana mangati lun. Walaupun kalian ada dua kelompok yang dua-dua istiqamah, kata Allah. Ada satu istiqamah terhadap taat kepada Allah, satu istiqamah untuk berbuat maksiat, famulaqih. Dua-dua akan ketemu dengan saya, kata Allah. Ya, Pak. Ada satu orang lagi mau jauh dari Allah, kamu akan ketemu juga dengan saya. Jadi yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Ketika kamu ketemu dengan saya, kamu sangat butuh sekali kepada saya, kata Allah. Sebagaimana bayi baru lahir, Pak. Dia butuh kepada orang lain. Baju tidak ada, jabatan tidak ada, harta tidak ada, semua tidak ada, Pak. Maka dia gethuling bulam, Pak. Akhirnya dia bawa, dipakaikan baju, semuanya dilakukan. Seperti itulah kamu ketemu dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Jadi qadhiyah ini sebagai pemutus. Jadi artinya matikan saya saja ya Allah,
Kenapa? Mati ini sebagai pemutus saya tidak mau melihat masa depan ini lagi ya Allah. Ya nema, ini pemati mentang lun. Tetapi permohonan dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah sudah mengatakan begini, saya tidak menciptakan manusia itu sia-sia. Saya tidak menciptakan dunia itu sia-sia. Saya tidak menciptakan langit dan bumi itu sia-sia. Jadi artinya semua ada apa namanya? Ada hikmahnya. Ada sesuatu hal yang akan saya kalau yang berbuat dosa maka akan saya balas dosanya. Yang berbuat kebaikan akan saya balas kebaikannya. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Adam alaihissalam. Inna aradnal amanah. Saya berikan amanah kepada kalian. Nyan anu amanah ya, Pak. Anu amanah. Nyan temayangnya ketika Rasul mengambil Isra Mi'raj nyan amanah ya, Pak ya. Nyan temayangnya amanah. Apakah kita menjalankan amanah kita? Amanah itu ada dua. Imma amanah dengan Allah atau amanah dengan makhluk. Bagaimana amanah dengan Allah? Tak temayang pun ada temayang gedanya. Menyohana ada temayang berarti hana ta pujabut amanah gedanya, Pak. Ya. Menyohana ta puasa hana ta pujabut amanah gedanya. Hana ta bayi zakat hana ta pujabut amanah gedanya. Kemudian dengan makhluk, Pak. Kita punya utang dan lain sebagainya. Apakah kita tunaikan amanah kita? Kita bayar amanah kita? Maka bahaya sekali, Pak. Orang yang berhutang belum dibayar hutangnya, Pak. Dan tidak ada yang membayar hutangnya ketika dia meninggal dunia. Yang berurusan dia di padang mahsyar, Pak. Artinya apa? Amanah saudaranya belum dia tunaikan lagi, Pak. Ya. Kemudian amanah yang lain, Pak. Tidak urus hijau barang gedanya you tunaikan, Paknya tak tunaikan ji, Pak. Atau amanah kauli namanya. Amanah kauli itu apa? Kita ngomong begini. Maka amanah itu harus ditunaikan kepada orang yang kita ngomong. Dah pegah dek nyo untuk bino-bino bu, dah pegah Pak. Untuk seandainya nyo akan terpegal bino, tapi tidak dijalankan juga, berarti tidak menjalankan amanah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjutkan ini 2 ayat lagi, Pak. Atau 3 lah, biar ini bah sempurna baca. Ma aghna anni maliyah. Ya Allah, harta saya tidak bisa membantu saya sekarang ya Allah. Ya, baru dia akui kalau harta tidak bisa membantu dia. Jamun pekan hanai tebit kata-katanya, Pak. Kenapa ketika di padang mahsyar baru keluar kata-kata ini? Ma aghna anni maliyah. Harta saya tidak bisa menolong saya ya Allah. Ya, Pak. Jadi makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu cobaan, ujian, Pak. Ujian bagaimana? Hartamu bisa saja memasukkan kamu ke dalam sorga dan bisa saja memasukkan kamu ke dalam neraka. Anakmu bisa saja memasukkan kamu ke dalam sorga dan bisa saja memasukkan kamu ke dalam neraka. Maka berdegah-degah dua hal ya, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada iblis, Pak. Apa kata Allah? Wahai iblis, kalau kamu tidak sanggup menggoda lagi hambaku, pergunakanlah 2 cara ini untuk menggoda hambaku. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Kamu gunakan 2 cara ini, insya Allah berhasil kata Allah. Ya, yang purno Allah kepada syaitan, Pak. Allah yang mengajarkan ini kepada syaitan dan iblis, Pak. Godalah manusia itu kalau dia tidak berhasil kamu goda. Dia seorang ahli ibadah, tahajud, gebedoh, baca Quran, goda dengan 2 ini, Pak. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Godalah melalui hartanya dan melalui anaknya. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya bisa saja nanti harta itu membawa dia, menggiring dia masuk ke dalam sorga, bisa juga masuk ke dalam neraka. Anak begitu juga, bisa menggiring dia masuk ke dalam sorga dan bisa menggiring dia masuk ke dalam neraka. Maka pada hari ini dia mengatakan ketika di padang mahsyar, ma aghna anni maliyah. Harta saya tidak bisa menolong saya. Inilah ucapan Abu Lahab ketika turun ayat tabbat yada abi lahabi watab. Celakalah kamu Abu Lahab. Ya, ini Pak, turun ayat ini. Abu Lahab rupa jihya aja, Pak. Walaupun dia marah, turunnya ayat ini, di mana bukti marahnya? Istrinya Ummu Jamil mengambil batu, Pak. Dicok bate, Pak. Jadi batunya itu kalau di dalam riwayat itu segenggam ya, 1 genggam ini. Sebesar inilah batunya. Dia mencari Nabi Muhammad akan melemparkan ke kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ummu Jamil mengatakan, kurang ajar keponakan saya. Masa sama pamannya sendiri seperti itu? Ya ke paman apa? Akan penghuni neraka, Pak. Hammalatal hatab. Saya ini sebagai pembawa api neraka untuk suami saya. Kurang ajar Muhammad itu. Ya pecerok dengan Muhammad, akhirnya enggak ketemu, Pak. Ya, enggak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu apa kata Abu Lahab? Lau sadaqa ibnu akhi. Kalau benar yang dikatakan oleh keponakan saya, la aftadi bimali wa waladi. Saya ini akan mempersiapkan harta sebanyak-banyaknya untuk menjadi fidyah bagi saya, katanya, di padang mahsyar nanti. Ya, Pak. Ini kata Abu Lahab.
Abu Lahab walaupun keruh hati, keruh hulai, keruh jiwa, tetapi ketika turun ayat itu, dia yakin dia, dia yakin akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yakin betul. Makanya pernah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad waktu itu sudah agak ini juga ada kan, paman saya mau masuk Islam. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, kalau seandainya saya masuk Islam, pamanmu ini masuk Islam, jabatan apa yang saya dapat di dalam Islam? Itu jabatan. Ya, ente ada jabatan lu. Apa kata Rasulullah? Oh tidak ada jabatan. Semua sama, kata Rasulullah. Budakkah dia, orang kayakah dia, di depan Allah semua sama. Apa kata Abu Lahab? Wailak, celaka kamu ya Muhammad. Sudah mau saya masuk Islam, tapi nak engkau berikan jabatan lagi. Ya, hana tamang Islam, kata Abu Lahab. Tapi secara hatinya Abu Lahab itu memang cenderung dia kepada Islam. Semuanya itu, mereka cenderung melihat tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ibadah yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Langsung direspon oleh Allah, Pak. Ketika keluar kata-kata Abu Lahab, saya akan membayar fidyah dengan harta saya nanti. Ya, dijawab oleh Allah, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Wahai Muhammad, hana perleyer wahai Muhammad. Harta dia tidak bisa menolong dia, termasuk anaknya tidak bisa menolong dia. Abu Lahab punya anak saleh, 4 orang anaknya. 1 orang itu tamadar, dia meninggal dalam keadaan kufur. 3 lagi itu masuk Islam ketika Fatuh Mekah, dan 3 anaknya anak saleh mendum, saleh mendum Abu Lahab, walaupun yah lagi nyan, Pak. Tetapi Allah menjanjikan, ketiga anakmu tidak bisa menolongmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Nya menyotatanya lun nana talai je ke tolong lun, jeut athai rombek syirik pada Allah. Nya ni, Pak. Nya menyogene syirik pada Allah Subhanahu wa taala, nya dapat tolong, Pak. Dapat tolong, Pak. Anak cuma membantu saja. Gitanya nak ibadah kurang atau nak apa tak pebut kurangnya, Pak. Nya dibantu dibantu liana. Nya menyohana ta temayang ya tetap cit, Pak. Ya, tetap je getut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hana pupu, hana temayang. Dek nu atayah meninggal berdoa ni, belele berdoa apa? Ya ni, Pak. Nyo yah letak utang letaknya berdoa ni apa? Tak bisa, Pak. Itu doa anak itu sebagai bantuan saja. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini maksudnya ma'aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Jadi maksud halaka anni sultaniyah, habislah semua daya upaya saya. Saya tidak bisa menolak lagi. Saya sudah akui kalau saya berbuat dosa. Inilah Allah Subhanahu wa taala, itu maha adil, Pak. Maha adilnya begini. Allah tidak akan memasukkan seorang ke dalam neraka sebelum dia mengakui sendiri kalau dia sudah berbuat dosa. Kalau tidak mengakui, maka terus dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dimasukkan ke dalam neraka dulu, Pak. Makanya orang-orang kafir itu orang-orang yang berbuat dosa itu, dia itu terus berada di sana mempertanggungjawabkan itu, Pak. Lun hana lembaga, padahal ada dia buat, Pak. Maka kalau dia mengakuinya, langsung dimasukkan ke neraka. Kalau tidak diakui, maka terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan begini, man nuqisha halaka. Hati-hati kalian, kata Rasulullah. Kalau ada orang beriman yang diajak dialog oleh malaikat, habis dia, maknya habis, Pak. Jadi makanya inilah yang dikatakan dengan hisabai yasira, fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Kalau orang yang tidak bermasalah, maka dia akan dihisap terus, dilihat kajit ja'aju. Tetapi kata Rasulullah SAW, ini hadis dari Aisyah ini, Pak. Kalau seandainya malaikat berdialog dengan dia, ini kenapa catatanmu begini? Nyan kabih dia, Pak. Nyan kabih, Pak. Nyan menyuitanya mentali malaikat binan yang kabih. Rasulullah mengatakan halaka, dia akan celaka dia. Ya, kita sama seperti diperiksa, Pak. Jadi katanya keuangan diperiksa, Pak. Ketika diperiksa, hana itanya yang tabu, Pak. Kabere. Nyan ke lempang. Tapi kalau ditanya sama dia, ini nomor ini apa maksudnya? Nyang kepala ni, Pak. Ini pertanggungjawabannya bagaimana ini? Nyang kepala, Pak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati kalian. Kalau diajak dialog oleh malaikat, idza nuqisha halaka, akan hancur kalian, celaka kalian, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi makanya orang yang dimasukkan ke dalam surga itu tidak ada dialog lagi dengan malaikat. Bahana dialog lagi, Pak. Langsung lewat laju, Pak. Oh si fulan, ja laju, kedih laju. Oh nyo bermasalahnya.
Kiban didik anak dah nak wah. Ini yang kepala dia Pak. Makanya anak kedanya bisa membuat kedanya sangkut di padang mahsyar Pak. Harta kita bisa membuat kita sangkut di padang mahsyar Pak. Maka hati-hati kalau malaikat berdialog dengan kita Pak. Maka ketika juga Allah berfirman kepada sorga, tidak boleh masuk ke dalam sorga orang-orang yang bakhil, krit, walaupun dia seorang ahli ibadah. Makanya gara-gara krit dan bakhil itu, malaikat berdialog, ini kenapa hartamu begininya kepala orang Pak. Hana pun dia pegah lun ahli ibadah, wahai malaikat, hana pun dia pegah Pak. Sedikit saja dia berdialog, fa idza nuqisha halaka, maka dia akan celaka, akan hancur dia. Maka ini orang ini mengatakan halaka anni sultaniyah. Hujah saya sudah habis, semua sudah habis ya Allah. Saya akui saya berbuat dosa ya Allah. Kau kena pertama ngelul dalam neraka ya Allah. Tapi kalau hukum di Indonesia kan tidak begitu, Pak. Jadi ada seorang salah, ada seorang memang benar-benar tidak berbuat salah. Memang ada satu lagi benar-benar berbuat salah. Satu lagi dia tidak berbuat salah. Maka ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, dia mengatakan saya tidak bersalah. Saya sudah dizalimi oleh orang lain. Tapi dalam neraka tidak. Tidak ada satu penduduk neraka pun mengatakan saya sudah dizalimi ya Allah, tidak. Paling-paling dia mengatakan si fulan ini iblis ini ya Allah yang membuat saya masuk neraka, itu saja dia mengakui dosa-dosa dia semuanya. Dia mengakui. Makanya kalau di dunia ini kita tidak ada orang yang sudah dipenjara 10 tahun watai tebit pui bahai kiban don hana lu hana talah semajilun hana talah lun dizalimi ni tipulan ya Tapi kalau dalam neraka tidak ada, Pak. Tidak ada ucapan satupun yang mengatakan saya sudah dizalimi oleh orang lain. Tidak ada. Tidak ada. Makanya ketika penduduk surga neraka itu dipertemukan, penduduk surga mengatakan, masalakakum fi sakar. Kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Penduduk neraka sakar ini tidak menjawab, kami sudah dizalimi oleh ini. Enggak. Mereka langsung menjawab, qalu lam nakul minal musallin. Kamu hana temayang, hana juk makan kepada anak yatim. Kamu pebut je, kamu adu domba agop. Diakui semua dosanya di depan Allah di depan penduduk surga. Makanya ya ini sebagai penutup ya, Pak. Berarti ayat 30 ya. Jadi sebagai penutup ayat 30 insyaallah kita lanjutkan nanti 31 ya. Jadi ketika sudah diakui semua, apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat? Ini yang paling unik sekali ini, Pak. Khudhuhu faghulluhu. Satu orang itu ditangani oleh lebih daripada banyak malaikat ini, Pak. Banyak sekali malaikat yang menangani satu orang saja. Padahal satu malaikat sebenarnya cukup untuk menangani satu orang, Pak. Karena malaikat itu di dalam hadis qudsi itu digambarkan oleh Allah, kalau dia mengepakkan kedua sayapnya itu memenuhi langit dan bumi, Pak. Bayangkan saja begitu besarnya malaikat itu, Pak. Jadi tapi ketika seseorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka, itu satu orang itu bahkan ada yang mengatakan 7, Pak. Di bawah 10 malaikat. Ya. Khudhuhu, ambil dia. Jadi waw itu waw jamak. Khudhuhu, ambil dia. Faghulluhu, ikatlah tangannya di belakang, Pak. Ghullun itu rantai, Pak. Ya. Maka setiap penduduk yang akan masuk ke dalam neraka itu tangannya semua dirantai ke belakang, Pak. Jadi setelah tangan dirantai, kemudian diambil lagi besi. Ini kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, Pak. Dimasukkan ke dalam mulutnya, itu salasil namanya. Salasil itu rantai-rantai ini, Pak. Rantai-rantai besi itu, Pak. Ya. Jadi rantai besi itu ketika tangannya sudah diikat ke belakang, faghulluhu, kemudian dimasukkan rantai ke dalam mulutnya sehingga keluar melalui duburnya, kemudian rantai itu dililit ke seluruh tubuhnya. Dengan rantai itulah dia pergi ke neraka, Pak. Neraka, Pak. Sehingga apa? Di dalam tafsir Sawi, nanti ketika penduduk neraka akan masuk ke dalam neraka, itu ada sab'ina alfa zimam, 70.000 kelompok yang akan masuk ke dalam neraka, Pak. Maka ada 70.000 kelompok, bukan 70.000 orang dia, 70.000 kelompok. Satu kelompok itu tuqadu bisab'i alafin minal malaikah. Satu kelompok itu akan dipandu oleh 70.000 malaikat lagi, Pak. Ya, untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Dan yang tak dengar tu rantai mana, Pak? Guru tu rantai, Pak. Kenapa? Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar melalui duburnya, sisanya dililit, Pak. Dililit dan tangannya ke belakang begini, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan tugas mereka apa? Kita melihat surah Al-Jasiyah ini sebagai penutupnya. Jadi surah Al-Jasiyah, haula jahannama jithiyya. Mereka 70.000 kelompok ini duduk semua di bibir neraka, Pak. Kakinya bagaimana? Jadi duduk dengan lututnya. Jithiyya itu duduk dengan lutut, Pak. Kenapa dia duduk dengan lututnya? Tinggal tarik-tarik saja, Pak. Tarik undang kamu dalam neraka, Pak. Jadi saya rasa cukup sekian. Kita buka dialog lagi? Tidak usah lagi, Pak, ya.
pengurusan ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.